Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul lagi ya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Coba hari ini siapa yang tidak hadir, dicek teman sebangkunya. Reski sama Aditya, Bu. Reski kemana dia? Kalau katanya kemarin sakit sih. Semoga diberikan kesembuhan ya oleh Allah, amin. Kalau Adit kemana? Adit, kalau nggak salah izin ke Jakarta. Oh iya, nggak apa-apa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Coba dipimpin oleh KM-nya. Abil. Sikap duduk rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Abila sudah memimpin doa. Selanjutnya kita membaca Asmaul Husna dulu ya. Ya. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Muzil ya Sami ya Basir. ya Hakam ya Adu ya Latif ya Khabir Ya Halim. ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasil ya Hakim ya Wadud Ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Muni ya Mu'id Ya Muhyi. ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ya Ahad. ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim Akhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya
ya mutakin ya ampun Ya Rauf ya Malikul Mulki Jalali wal Ikram Ya Musir ya Jamil Ya Boni Ya Mugni Ya Mani Ya Nur Ya Dafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baki Ya Waris ya Rashid Ya Sabur. Alhamdulillah. Semoga bacaan Asmaul Husna kita itu jadi berkah ya. Amin. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Jadi, anak-anak, kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Sistem tata surya. Coba, ada yang tahu tata surya itu apa? Bu, Ya, coba, Bil. sistem tata surya teh kayak gitu sih Bu. Kayak ada matahari terus ada planetnya muter-muter gitu. Ya matahari yang dikelilingin planet Bu. Planet itu apa ya? Planet Bu yang kayak bumi. Coba kita lihat ya, apakah jawaban Abil itu betul? Ya, betul ya. Jadi tata surya itu merupakan sekumpulan benda langit seperti matahari, bintang, planet, ataupun benda langit lainnya yang mengelilingi matahari. Nah, coba sekarang planet ini merupakan sebuah benda luar angkasa yang mengelilingi matahari, yang memiliki massa cukup besar sehingga gaya gravitasi benda tersebut dapat membentuk ulang wujudnya. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita nyanyi dulu ya tentang tata surya menggunakan nada naik beca. Oke, semuanya nyanyi. Planet di tata surya, Merkurius terkecil, yang paling panas kehidupan di bumi. Mars itu planet merah. Ayo semangat nyanyinya. Saturnus punya cincin, Uranus yang terdingin, kembarannya planet pembuat ulah. Itulah nama-nama di tata surya yang sakti itu galaksinya. Sekali lagi ya nyanyinya. Ayo lebih semangat lagi. Tahukah kamu planet di tata surya, Merkurius terkecil, Venus yang paling panas kehidupan di bumi. Mars itu planet merah besar adalah Jupiter. Saturnus punya cincin, Uranus yang terdingin, Neptunus kembarannya planet pembuat ulah. Itulah nama-nama planet di tata surya. Sakti itu galaksinya. Nah, dari lagu barusan yang kita nyanyikan, jadi planet itu ada berapa anak-anak? Ada 8. Iya, ada 8. Seperti ini ya, Ibu membawa sebuah media nyata yaitu sistem tata surya, atau Ibu namakan ini papan tata surya. Nah, jadi dalam media ini itu sebuah gambaran dalam luar angkasa
untuk planet yang terdiri dari matahari, planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan setiap planet itu memiliki orbitnya masing-masing. Orbitnya itu yang ini ya, yang garis lengkung ini ya. Nah, kita lanjut. Agar kalian lebih memahami tentang tata surya, simak dulu ya video berikut ini. Bentar ya anak-anak. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil atau lain, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan Career acting jadi siswa. komet Acan. Betul bener boleh. Tata surya terbagi menjadi 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah 1 Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Disimak ya Planet anak-anak merupakan videonya. langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulan dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silika, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama bulan. 4. Planet Mars.
Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 kilometer. Memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Satelit ya, Phobos dan Deimos. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih, merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Sangat jauh ya. Berdiameter sekitar 116.463 kilometer. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda. Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari. Berdiameter 49.530 kilometer, dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Demikian pembahasan tentang nama planet tata surya beserta penjelasannya. Nah, coba dari video yang sudah kalian tonton barusan, ada yang ingin ditanyakan? Tadi aku nonton, tapi kenapa nggak ada Pluto, Bu? Pluto. Karena Pluto tidak termasuk ke dalam planet dalam tata surya itu, karena Pluto itu yang pertama ukurannya terlalu kecil, lalu yang kedua itu gravitasinya terlalu lemah, dan Pluto itu tidak bisa membersihkan lingkungan yang hampa udara di luar angkasa itu. Begitu, Abil. Nah, kita lanjut ya. Coba amati gambar yang ada pada PowerPoint ini. Coba apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Ya, foto. Ya, foto apa?
Ada bulan, ada matahari, ada awan, ada orang lagi pacaran. Kan pacaran ya, Bil. Ini itu berteman ya. Ah, iya. Gak boleh pacaran ya anak-anak kalian. Nah, dari kedua gambar ini tuh pada malam hari dan ini itu siang hari ya. Kalau tidak kelihatan boleh maju ya. Nih. Coba benda langit apa saja yang dapat kalian lihat pada siang dan malam hari. Coba kalau malam hari itu kalian suka lihat apa aja? Ada bulan, ada Iya bintang. betul, bulan, bintang, terus apa lagi? Bu, awan termasuk benda langit bukan? Awan, iya termasuk benda langit. Oh, awan termasuk benda langit ya. Tapi kenapa kadang menghilang, kadang tiba-tiba ada? Kan apa itu namanya? Awan itu kan suka hilang karena tertarik. Kan apa sih awan itu mengelilingi bumi kan awan? Oh, ini Bu, kalau matahari, kalau waktu siang aku suka lihat matahari Bu. Kan tadi di video gede, tapi kenapa di yang aku lihat selalu kecil Bu? Karena kalian lihatnya dari jarak jauh. Kalau aslinya itu matahari itu besar sekali ya. Matahari itu kalau kita lihat, tapi kalau kan kita melihatnya itu dari jarak jauh ya, dari sini kita lihat ke atas itu jaraknya kan jauh, jadi matahari itu terlihat kecil kayak gitu. Oh, gitu ya. Nah kalau siang hari apa saja yang kalian lihat? Benda langit apa saja yang kalian lihat pada siang hari? Yang aku lihat kadang matahari, terus kadang ada bulan waktu sore-sore, kadang juga ada bulan waktu pagi-pagi. Kenapa coba bulan itu kalau misalkan jam 5:30 itu masih suka terlihat? Nggak tahu. Coba ada yang bisa jawab teman-teman yang lainnya, kenapa bulan suka terlihat? Karena masih suka setengahnya, yang suka terlihat nggak full penuh. Oh iya Bu, aku pernah dengar dari orang tua aku, katanya rotasi bulan sama rotasi bumi, katanya rotasi bulan itu kan muterin bumi itu Ya. muterin matahari. Nah bumi juga selain muterin matahari, bumi juga muter katanya. Nah putaran bumi sama putaran bulan itu nggak sama. Jadi misalnya gini, kalau buminya udah siang, nah bulannya itu masih ada di waktu siang, tapi bentar lagi ke ini. Ibu paham nggak? Enggak. Ya, kata orang tua aku gitu sih. Aku juga nggak terlalu ngerti. Ya jadikan PR ya. Jawabannya itu apa? Kita next ya. Nah, urutan planet dalam tata surya. Nah, Merkurius nih ya, seperti pada gambar ini. Kan yang pertama apa anak-anak? Merkurius. Iya, Merkurius. Nah, Merkurius ini adalah planet terkecil yang ada dalam tata surya. Lalu urutan kedua apa? Venus. Ya, Venus. Venus ini planet yang terdekat kedua dari matahari. Ukurannya pun hampir sama seperti bumi. Urutan yang ketiga, planet? Bumi. Iya, planet bumi. Planet bumi ini kehidupan manusia ya? Ya. Kita berarti termasuk ke dalam planet yang urutan Tiga. Iya, urutan ketiga. Lalu planet yang keempat yaitu Mars. ya planet Mars ini urutan keempat dalam tata surya. Karakteristiknya itu berwarna kemerah-merahan. Betul kan? Betul. Ya, selanjutnya urutan planet kelima ada Jupiter. ya, Jupiter ini merupakan planet terbesar di antara planet-planet lainnya yang ada dalam tata surya. Lalu yang keenam, Saturnus. ya Saturnus merupakan planet urutan keenam dalam tata surya. Cirinya itu memiliki cincin yang mengelilingi
lingkaran apa ini teh namanya teh? Planet. Permukaannya, yang mengelilingi permukaannya. Lalu yang ketujuh ada planet. Uranus. Iya, Uranus. Lalu yang terakhir ada planet Neptunus. Neptunus. Nah, Neptunus, Saturnus dan Uranus ini hampir sama ya, karena keduanya itu memiliki cincin yang melingkar. Ya, betul kan? Cincin, ini kan cincin kan? Bu, aku mau nanya Bu. Aku pernah lihat di TikTok. Jadi katanya planet di luar sabuk asteroid itu pada punya cincin Bu. Jupiter, Saturnus, Neptunus sama Uranus. Tapi kenapa yang ada di sini cuma Saturnus sama Uranus doang yang digambarin punya cincin? Karena Jupiter ini, iya betul memiliki cincin, tetapi tidak terlihat karena tipis cincinnya. Ya, nah, coba sekarang ibu yang bertanya, yang bisa menjawab angkat tangan ya. Mengapa Merkurius, Venus, Bumi dan Mars termasuk ke dalam planet dalam, sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus termasuk ke dalam planet luar? Coba. Aku Bu. Ya coba ambil. Dari yang aku lihat dari video tadi, Merkurius, Venus, Bumi sama Mars itu digolongkan planet dalam karena dia ada di area ini apa? Sabuk asteroid. Nah, Ya. sementara kalau Jupiter, Saturnus, Uranus sama Neptunus dikategorikan sebagai planet luar karena mereka nggak masuk area ini apa? Mereka nggak masuk area sabuk asteroid. Gitu yang tadi aku lihat di video mah. Ya, betul sekali ya anak-anak. Jadi planet dalam yang termasuk itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya betul ya. Di sini tuh harusnya ada gambar apa sabuk apa Bil namanya? Sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid ya. Kenapa yang ini nggak ada sabuk asteroidnya ya? Kenapa ya? Sementara yang ini ada. Kenapa? Nggak tahu Bu. Dari sananya ya kayak gitu. Nah, lanjut ya. Kan tadi udah dipelajari ya sama kalian, udah tahu kalian tentang tata surya dan planet. Nah, sekarang benda-benda langit lain dalam tata surya yang pertama ada satelit. Nah, satelit ini merupakan benda yang mengorbit benda lain dengan periode evolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit ya. Yang pertama itu satelit alami dan satelit buatan. Kalian pernah melihat satelit nggak? Pernah Di mana? di TikTok sih. Iya, berarti di gambar ya. Kalau melihat langsung itu belum pernah. Nah, yang kedua itu ada meteor, meteorit, dan meteoroid. Nah, meteor adalah meteoroid yang tertarik gravitasi planet dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer planet. Sedangkan meteorit adalah meteor yang telah sampai ke permukaan bumi. Lalu yang ketiga itu meteoroid adalah benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Ini ya contohnya. Ini gambar meteor, meteorit, dan meteoroid. Kalau meteor ini seperti apa ya bentuknya? Seperti batu. Batu tapi bukan lingkaran bentuknya. Bukan abstrak, apa sih namanya teh? Oval. Ada yang oval, ada yang kotak, ada yang kayak gini bentuknya teh nggak beraturan gitu maksudnya teh. Ya betul. Lalu komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Nah, komet ini sering disebut juga bintang berekor. Kenapa disebut bintang berekor? Karena komet ini jika kan cahayanya ya kayak pancaran cahaya lagi komet itu ketika ia melintasi ke permukaan bumi atau jatuh ke permukaan bumi,
pancaran cahayanya itu seperti berekor. Jadi gimana ya? Jadi komet itu disebut bintang berekor karena ininya mirip ekor tuh, memanjang ke ini ya, ke belakang. Tuh kayak gitu. Nah, komet ini terdiri dari kumpulan debu dan gas yang dapat membeku jika jauh dari matahari. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena mendapat dorongan angin matahari. Lalu, asteroid. Asteroid terletak di sabuk asteroid yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, asteroid ini menjadi benda kecil berbatu yang mengorbit matahari. Coba bayangkan jika benda-benda langit seperti meteor, meteorit, dan asteroid itu jika jatuh ke permukaan bumi, apakah berbahaya? Ya, berbahaya. Ya, berbahaya. Karena apa? Menimpa orang. Ya, bisa menimpa orang. Lalu bisa terjadi kebakaran juga ya. Oh, ya. Kalau misalkan benda-benda langit seperti meteor yang kayak gitu kan, itu tuh terdiri dari partikel berisi kayak api gitu ya, betul? Tapi ini Bu, kata orang tua aku, jadi kalau misalnya kayak meteor jatuh ke bumi, tergantung ukurannya. Kalau ukurannya besar, biasanya enggak sih, belum. Biasanya kalau ukurannya besar udah pasti ketahuan katanya. Terus aku juga nonton di TikTok katanya kalau ukurannya sedang, kalau sedang itu nggak bisa ketahuan soalnya nggak gede sama nggak kecil juga. Nggak ketahuan gimana maksudnya? Ya, jadi kalau sedang misalnya ini bumi, terus ini meteorit tuh masuk. Nah, jadi meteoritnya tuh keburu pecah di atas. Oh, Jadi jadi pas masuk keburu hancur. Nah, tapi puing-puingnya yang kecil-kecil itu bisa ngancurin banyak-banyak. Terus kalau ada yang meteor besar nabrak bumi, nanti bakal ada ledakan. ya, Nah, ledakannya itu yang bahaya. ya kan ledakan itu bisa terjadi kebakaran kan, bahkan lebih berbahaya dari itu. Ya, betul kan? Tapi nggak selalu. Kata TikTok sih itu, jadi meteor mas sebenarnya nggak panas, cuman karena dia tuh harus melewati atmosfer bumi. Nah di situ tuh dia tuh dibakar dulu. Nah kalau belum habis nanti dia menghantam bumi terus meledak. Nah tapi kalau udah habis nanti bakal ada ledakan di atas, terus jadi puing-puing kecil. Nah puing-puing kecilnya itu biasanya jatuh. Oh iya, kita beri tepuk tangan untuk jawaban Abil. Hebat ya Abil. Selanjutnya ada bintang. Bintang ini merupakan benda yang memancar cahaya. Kenapa? Bintang jika terlihat di malam hari itu, kan ini mah bentuknya kelihatannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat langsung, bentuknya tuh nggak kayak gini, kayak titik. Bu, aku mau nanya. Ya boleh nanya. Jadi aku pernah nonton lagi, ini bukan di TikTok, ini di Instagram. Nah katanya bintang itu bentuknya nggak kayak bintang kayak gitu Bu. Ibu kan gambar di situ kan gambar bintangnya kayak gitu, Ya kayak segi kayak kayak segi 5 gitu. Tapi waktu aku lihat di Instagram sebenarnya matahari juga termasuk bintang. Jadi katanya itu bintang itu adalah ya sesuatu yang memancarkan cahaya aja, we. ya. Gitu katanya. Jadi matahari bisa disebut bintang. Karena jadi benda langit yang memancarkan cahaya disebut bintang. Ya. Hah? Ya. Ya kayak gitu. Abang tahu dari mana itu? Katanya Instagram. Nah itu juga makanya kenapa Kalau bulan termasuk? enggak. Kan memancarkan cahaya bulan juga. Nah tapi katanya bulan tuh nggak punya cahaya sendiri. Itu kan Karena bantuan dari ya itu pantulan bintang. dari matahari. Oh iya, pantulan dari matahari. Tapi kan kalau malam mataharinya nggak ada. Iya. Jadi gini, Bu. Nah, ini bumi. Di sini bulan. Ya. Ini bulan. Ini bumi ya. Nah, ini mataharinya. Matahari kan nyorot di sini. Kelihatan kan? Ya. Nah, ini anggap ini bumi dulu, ini bumi. Ini matahari. Matahari itu berkilau ke sini.
Nah, di sini siang, di sini bagian malam, di sini bagian malam. Nah, di sini bulan. Ya, Nah, bulan juga kan kena sorotan matahari kan? iya kena. Nah, di sini Sedikit. bagian malam. Ya, jadi yang malam ini ngeliat bulan. Nah, bulannya itu kena cahaya matahari. Jadi gitu, Bu. Oh Jadi, iya, jadi bulannya betul. kelihatan bersinar. Ya berarti yang termasuk benda yang memancarkan cahaya adalah matahari dan bintang ya, karena bulan gak termasuk. Matahari itu bintang, Bu. Iya, ya maksudnya benda yang memancarkan cahaya disebut bintang. Kan Iya. tahu gitu. Ya. Nah, ini pura-pura ngisi ya, kan? Oh iya. Pura-pura ini mah udah bukan soal. Nah, sekarang Ibu punya LKPD ya yang harus kalian kerjakan. Bentar. Kayaknya banyak orang. Nih, kerjakan ya dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya ditanyakan aja. Pura-pura. Jika sudah, kumpulkan di meja yang paling depan ya. Coba yang ini belum bisa. Ada yang udah. Bu udah. Oh iya. Udah. Nah, sekarang kita lanjut ke kuis ya. Kita jawab. Nah, yuk kita kuis. Kita jawab pertanyaannya sama-sama. Coba Abil, nomor 1 baca. Susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet, benda-benda langit lainnya seperti meteorit, asteroid, komet, dan satelit disebut alam semesta. Alam semesta. Oh, salah jawabannya. Oh Yang iya betul ya. itu tata surya ya, Biar kan tadi kita sudah mempelajari tentang tata surya, bukan tentang alam semesta. Ya coba kita sama-sama ya. Soal kedua, pusat tata surya adalah apakah A, matahari, panel surya, satelit atau asteroid? Matahari. Kepencet aja. Matahari. Kepencet ya anak-anak, maaf. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Iya, betul. Tepuk tangan. Planet yang memiliki cincin adalah Semuanya sudah cincin. Saturnus yang paling besar cincinnya. Iya, betul. Planet yang memiliki ukuran paling besar apa? Jupiter. Iya, betul. Soal ke-6. Coba bacakan lagi. Banyaknya planet yang dimiliki oleh tata surya kita adalah 8. Ini mah rusak.
Yang termasuk planet luar adalah A. Jupiter, Saturnus, Venus, Mars. B. Jupiter, Saturnus, Uranus, Merkurius. C. Jupiter, Merkurius, Uranus, Neptunus. D. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ayo, yang mana? A, B, C, atau D? Jawabannya D. Kita cek ya, apakah jawabannya benar? Ya, benar. Coba, apa nama planet yang ada ini? Yang ada dalam PowerPoint? Nggak kelihatan, Bu. Oh, itu Saturnus, Bu. Saturnus. Soalnya punya cincin. Iya, betul. Lanjut ya. Nomor 9, komet sering disebut juga Bintang berekor. Kita cek jawabannya. Ya, benar. Soal terakhir. Phobos dan Deimos adalah satelit yang dimiliki oleh planet. Planet apa? Coba. Oh, tadi aku lihat di video ada Mars, Bu, kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Iya, Oh. betul sekali. Nah, alhamdulillah alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dapat disimpulkan ya bahwa tata surya itu merupakan sekumpulan benda langit seperti matahari, planet, dan benda-benda langit lainnya seperti meteor, asteroid, satelit, dan lain-lainnya itu termasuk ke dalam tata surya. Nah, kalian juga sudah mempelajari bahwa jenis-jenis planet, karakteristik planet dalam tata surya, lalu benda-benda langit dalam tata surya. Setelah itu, kalian sudah mengerjakan LKPD dan kuisnya dengan benar. Sampai hari ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Oh ya, Bu, aku tadi mau nanya, Bu. Cuman lupa tadi mau nanya apa. Oh, ini kan tadi di lagu itu Venus yang paling panas, tapi yang paling dekat kan Merkurius. Kenapa bisa gitu, Bu? Ya, benar. Mengapa planet Venus itu paling panas ya? Iya. Sementara Merkurius itu yang paling dekat dengan matahari, karena planet Venus itu memiliki dikelilingi atmosfer yang paling tebal, 100 kali lebih 100 kali lipat dari bumi. Jadi planet Venus itu planet yang paling panas, walaupun planet Merkurius yang terdekat dengan matahari. Seperti itu ya, Bill. Oh ya. Nah, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Udah, Bu. Udah cukup? Udah. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai apa? Nggak tahu, Bu. Mengenai benda-benda langit dan fungsinya ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Mohon maaf apabila Ibu kurang jelas dalam memaparkan materinya. Terima kasih. Coba Ibu tutup dengan doa ya. Coba Abil pimpin doanya dalam hati aja. Sikap duduk rapi. Siap. Sebelum pelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya belajarnya.